Ini ada pun relevansi proyek, yaitu makanan Indonesia adalah salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia ya. Penuh cita rasa yang kuat. Kekayaan jenis makanannya merupakan cerminan keberagaman budaya tradisi Nusantara. Salah satunya Kabupaten Bone memiliki tradisi dalam menyajikan kue tradisional khas Bugis. Dengan potensi yang demikian besar itu, masyarakat Bone berpeluang untuk mengembangkan tradisi budaya, ya, sekaligus meningkatkan taraf ekonomi. Bisa melihat begitu banyak aneka jajanan tradisional yang diperjualbelikan di pasar ataupun di toko ya. Ini relevansi proyek yang akan kita buat ya. Adapun tujuan yang pelaksanaan proyek ini, yaitu proyek ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa kecintaan dan kebanggaan murid terhadap makanan tradisionalnya ya. Tumbuh keinginan dan harapan untuk melestarikan dan memahami proses serta mengetahui filosofi budaya yang dapat digali dari makanan tradisional di lingkungannya. Murid juga diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai leluhur budaya yang tergambar dalam konsep pemilihan bahan, pengolahan, dan pengemasan menjadi proses dalam sebuah penciptaan produk yang mulai terkikis dengan banyaknya makanan siap saji atau makanan yang instan ya. Selanjutnya targetnya ya. Setelah mengikuti kegiatan proyek P5 ini, anak sekalian diharapkan dapat membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku, menghargai serta mengangkat nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia melalui makanan khas Bugis yang dipercaya masyarakat lokal secara turun-temurun sebagai warisan budaya kuliner. Kemudian yang kedua, mempelajari macam-macam warisan budaya di lingkungannya serta mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga itu mencapai dua dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong dan prihatin ya. Anak sekalian, di sini ada elemen yang kita ambil, yaitu gotong royong dan kreatif. Jadi anak sekalian saling bekerja sama dalam membuat suatu proyek ya. Kemudian bagaimana kreativitas anak sekalian dalam pembuatan proyek tersebut ya. Ini alur-alurnya, yaitu ada tahap pengenalan, kontekstualisasi, kemudian aksi dan ekspresi ya. Paham? Nah, ini adalah materi-materi mengenai kue tradisional ya. Ini gambarnya ya. Ada kue onde-onde, kemudian kue apa ini? Iya, ini banda-banda barongko. Ini adalah merupakan kue tradisional khas Bugis ya. Ya nak? Paham? Nah, ini adalah foto pembuatan kue tradisional. Kemudian di acara hajatan ya. Di setiap acara ada hajatan itu selalu ada itu onde-onde ya. Ini ada filosofinya ya, kue onde-onde. Pembuatan kue onde-onde ya. Kemudian ini adalah kue Ripam. Ya, ini ya, kue Ripam merupakan salah satu kue tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan yang identik rasanya yang manis dan gurih. Kue ini menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup populer di kalangan masyarakat Bugis. Selain manis dan gurih, kue ini juga memiliki tekstur yang renyah. Saat kita pertama kali dicernakan terikam dilapisi dengan lelehan gula merah ya. Coba kita selanjutnya adalah kue raju. Ya, raju memiliki rasa yang manis dan gurih ya. Baiklah anak sekalian, kita akan melihat bagaimana cara pembuatan kue onde-onde ya. Ini adalah cara pembuatan
putih ya. Sekarang warnanya silakan kembalikan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
1. Apakah Ibu mengetahui tentang kue jajanan tradisional? Iya. 2. Apakah kue tradisional yang sering dijumpai di pasar? Seperti apa? 3. Kue jajanan tradisional apa yang sering dibuat dan dihidangkan ketika ada acara dalam masyarakat seperti pernikahan, akikah, dan pada saat ada tamu? Seperti onde-onde, lapis sih banyak. 4. Kenapa kue jajanan tradisional tersebut harus ada ketika ada acara yang dilakukan? Karena itu merupakan tradisi atau adat pernikahan. 5. Sebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan cara membuat kue tradisional seperti onde-onde, teripang, bandang-bandang, dan teraju. Kalau onde-onde bahannya itu terigu dengan kelapa muda, terus gula merah. Apakah Ibu mengetahui tentang kue jajanan tradisional? Ya, tahu. Apakah kue tradisional yang sering dijumpai di pasar? Bandang-bandang, teraju, dan teripang. Kue jajanan tradisional apa yang sering dibuat dan dihidangkan ketika ada acara dalam masyarakat seperti pernikahan, akikah, dan pada saat ada tamu? Onde-onde, bandang-bandang, dan barongko. Kenapa kue jajanan tradisional tersebut harus ada ketika ada acara dilakukan? Karena kue tersebut mengandung sejarah dan identitas dari daerah tersebut. Sebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan cara membuat kue tradisional seperti bandang-bandang. Tepung, beras, gula pasir, santan, pisang, daun pisang. Narasumbernya dengan Ibu Andi Mulyana ya. Ya. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita
buahnya. Cara membuatnya bagaimana? Beri gula merah, terbalik gula. Apa? Lalu direbus di dalam air mendidih. Setelah itu ditiriskan dan dibalut kelapa. Goyang-goyang. Oke. Taripan, malepo.